Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus bagi kita yang merayakannya di seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini, hari Minggu Paskah, tanggal 4 April tahun 2021, saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan, yang sedang kerjakan, dan akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala kejayaan, keagungan. Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang pantas disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Ayat 5. "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat 2000 tahun yang lalu, di mana hari ketiga ia bangkit, kubur kosong membuktikan bahwa ia hidup, dan kemudian dia naik ke surga. Dari sana suatu saat kelak, ia akan datang kembali, didahului oleh pengangkatan gerejanya, orang-orang percaya yang kita sebut sebagai rapture, sebelum ia datang kali keduanya. Jadi rapture itu adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk orang-orang percaya. Sedangkan datangnya kedua kali adalah bersama dengan gerejanya untuk memerintah di Yerusalem baru ini nanti. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita tidak lagi mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali. Karena ia telah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mati bagi orang berdosa yang percaya padanya. Bangkit pada hari ketiga dan terangkat ke sorga dengan disaksikan oleh lebih dari 500 orang untuk mempersiapkan tempat bagi segenap orang yang percaya padanya. Saat ini kita sekalian sedang mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, yang didahului oleh pengangkatan kaum percaya.
yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada kedatangannya yang pertama kali, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan baginya dengan mengajak orang-orang bertobat dari segala dosa dan kejahatan mereka karena kerajaan Allah sudah dekat. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat berbanding dengan zaman Yohanes Pembaptis pada saat itu. Berita yang sama tentang pertobatan kembali harus disampaikan menjelang kedatangannya yang kedua kali, agar setiap orang berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan penuh dosa dan kembali kepada Tuhan dengan beribadah hanya kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah pilihan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa Yesus sudah dapat dipastikan bahwa setiap orang berdosa akan terhilang dalam kekekalan lautan api yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai the lake of fire, di mana ada ratap dan kertakan gigi yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Karena itu, saya mengajak kita sekalian, mari bertobat hari ini selama masih ada kesempatan, karena kita tidak tahu kapan waktu kita di dunia ini berakhir. Selama kita masih bernafas, selama itu kita memiliki kesempatan. Selama kita bukan hanya masih bernafas, tapi sadar penuh, kita masih memiliki kesempatan untuk membuat pilihan kita dengan kesadaran yang penuh untuk menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itu semua dosa kita diampuni dan kita mengalami kelahiran baru kembali, yaitu roh kita dilahirkan baru kembali. Dan Yesus mereset semua tombol dosa itu dan menjadikan manusia itu seperti apa yang direncanakan Tuhan pada awalnya, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama dengan Dia di kekekalan di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Lukas pasal yang ke-18 ini dimulai dengan sebuah panggilan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan perikop ini diakhiri pada ayat ke-8 dengan sebuah pertanyaan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sebuah pertanyaan yang harus kita sekalian jawab. Bukankah dengan demikian terdapat inkonsistensi pada mereka yang berdoa? Pada satu sisi mereka meminta dengan doa tanpa jemu-jemu akan kedatangan Anak Manusia sebagai hakim yang adil, berdoa dengan tak jemu-jemu supaya memperbaiki hidup mereka agar Tuhan menolong agar mereka dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah sesungguhnya mereka memiliki iman yang murni ataukah hanya sekedar melantunkan kata-kata yang disebut doa tanpa memiliki iman? Nah, Lukas 18 ayat 8 mempertanyakan tentang masalah ini, bukan? Yesus Tuhan menginginkan para pengikutnya agar mereka berdoa terus-menerus supaya dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan mereka sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali. Artinya, mereka harus berdoa secara efektif dan tidak bertele-tele. Dari perumpamaan janda yang ulet ini, kita semua dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus tekun dalam doa mengenai segala hal sampai Yesus datang kembali kali keduanya. Banyak tertulis di dalam ayat sebagai referensinya. Pada awal ini saya sebutkan sebagai Lukas 18 ayat 7 dan 8, Roma 12 ayat 12, Efesus 6 ayat 18, Kolose 4 ayat yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Yang kedua, dalam hidup ini kita mempunyai musuh yang disebut sebagai iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Doa dapat melindungi kita dari si jahat, dari si iblis ini. Matius 6 ayat 13. Dan iman yang kita miliki akan menggerakkan hati Allah untuk melakukan bagiannya
jika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Nah, mengenai doa ini nanti akan kita belajar lebih dalam lagi. Dalam doa kita, kita harus melawan dosa dan meminta keadilan. Lukas 18 ayat 7. Kita tidak dapat entertain atau memberi makan kepada pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu kita tidak boleh bekerja untuk dosa, melakukan keinginan daging yang diprakarsai oleh iblis yang menempatkan itu di dalam pikiran kita. Kita harus melawan pikiran-pikiran ini, menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, doa yang tak jemu-jemu dianggap sebagai iman. Lukas 18 ayat 8 tadi. Pada hari-hari terakhir yang kelima, pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali, si jahat meningkatkan serangannya terhadap doa orang beriman. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Oleh karena pengaruh iblis dan berbagai kenikmatan dunia, kehidupan doa orang yang bertekun makin lama makin berkurang karena dipengaruhi. Nah, kita harus mampu memerangi kelesuan untuk berdoa ini. Nanti bisa dipelajari di dalam Lukas 8 ayat 14, Matius 13 ayat 22, Markus 4 ayat 19. Sekali lagi, referensi-referensi ini saya berikan sekalipun banyak adalah bagi mereka yang berkehendak untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya mengerti sementara orang tidak terlalu ingin memperdalam, tapi saya mengarahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan menjelang kedatangannya kedua kali. Apa kata Alkitab tentang berdoa secara efektif? Agar doa kita efektif, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, doa kita tidak akan dijawab kecuali kita memiliki iman yang tulus dan sejati. Yesus pun mengajarkan tentang ini kan. Yesus mengatakan dengan tegas, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah." Ini iman, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Seperti yang tertulis dalam Markus 11 ayat 24. Kepada ayah anak yang dirasuk setan, Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini iman. Markus 9 ayat 23. Penulis Ibrani mendorong kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 22. Dan Yakobus, ini saudara Tuhan Yesus, menasihatkan kita bila meminta untuk sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Dan kita bandingkan juga dengan Yakobus 5 ayat 15. Nah, catatan yang saya buat di sini adalah dengan demikian dapat dikatakan motor penggerak doa yang efektif ialah iman. Nah, agar doa kita efektif, poin yang kedua adalah, yang pertama tadi iman, kita harus memiliki iman yang tulus. Yang kedua, doa juga harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Yesus sendiri menyatakan prinsip ini ketika mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Doa kita hendaknya diselaraskan dengan karakter, sifat, dan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 13. Poin yang ketiga dari doa yang efektif adalah doa hanya bisa efektif apabila dipanjatkan sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita
jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Salah satu permohonan dalam doa Yesus, doa Bapa kami, membenarkan prinsip ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10, Lukas 11 ayat 2. Kita harus memperhatikan juga doa Yesus sendiri di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 42. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi doa kita harus panjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa Surgawi itu yang sempurna adanya. Dalam banyak hal kita mengetahui kehendak Allah karena Ia telah menyatakannya dalam Alkitab. Kita bisa yakin bahwa setiap doa yang sungguh-sungguh dilandaskan pada janji-janji Allah dalam firman-Nya akan benar-benar efektif. Karena itu kita diajak untuk berdoa seturut kehendak firman Tuhan. Karena itu yang tercatat, itulah kehendak Allah. Elia yakin bahwa Allah Israel akan menjawab doanya dengan api dan kemudian dengan hujan. Karena firman nubuat Tuhan telah sampai kepadanya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Dan ia sangat yakin bahwa tidak ada satupun dewa kafir yang lebih besar atau setingkat dengan kuasa Tuhan Allah Israel yang disembahnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 24. Pada saat lain, kehendak Allah menjadi jelas hanya waktu kita dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencarinya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui kehendak-Nya mengenai hal tertentu, kita dapat berdoa dengan keyakinan dan iman bahwa Allah akan menjawab. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tentang kedatangan Yesus ini pun tertulis dalam kitab Wahyu 20. Datanglah Yesus datang, datanglah Tuhan datang. Mereka berdoa seperti itu. Tapi sekali lagi, apakah kita siap jika Ia menjawab doa kita dan benar-benar datang? Apakah kita beriman kepada Dia atau sekedar melantunkan kata-kata tersebut? Poin yang keempat untuk doa yang efektif adalah kita bukan hanya harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, kita juga harus berada dalam kehendak Allah itu jikalau kita mengharapkan Dia mendengar dan menanggapi kita. Bukan hanya berdoa seturut kehendak Allah, kita harus berada dalam kehendak Allah itu sendiri. Allah akan memberikan hal-hal yang kita minta darinya hanya jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Rasul Yohanes dengan tegas menyatakan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 22. Menaati perintah-perintah Allah dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa, hanya sekedar melakukan, tapi dengan tulus ikhlas. Mengasihi, jadi menaati perintah-perintah Allah dengan tulus ikhlas, mengasihi dan menyenangkannya merupakan syarat-syarat mutlak agar menerima jawaban atas doa-doa kita. Kita tidak pernah bisa memanipulasikan Allah karena Allah menilik kedalaman hati kita. Ketika Yakobus menulis bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, yang dimaksudkannya ialah baik orang yang telah dibenarkan karena imannya kepada Kristus maupun yang hidupnya benar, takut dan taat kepada Allah. Artinya berkenan kepada Allah, seperti Nabi Elia. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Bahkan dalam perjanjian lama telah ditekankan hal yang sama. Allah menjelaskan bahwa doa-doa Musa bagi orang Israel itu efektif karena ketaatannya dalam hubungan dengan Tuhan dan kesetiaan Musa kepada Tuhan itu sendiri. Keluaran 33 ayat 17.
Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur Raja Daud mengatakan bahwa jikalau ada niat jahat dalam hati, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tertulis dalam Mazmur 66 ayat 18, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sikap semacam inilah yang menjadi alasan utama Tuhan tidak mendengarkan doa orang Israel yang menyembah berhala dan jahat. Yesaya 1 ayat 15. Tetapi apabila umat Allah bertobat dan meninggalkan semua kebiasaan buruk mereka, Tuhan berjanji akan mendengarkan mereka kembali, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 6 ayat 36-39. Lukas 18 ayat 14. Perhatikan bahwa doa imam besar untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa bangsa Israel pada hari pendamaian tidak akan didengar sebelum keadaan yang berdosa disucikan. Pelajarin dalam Keluaran 26:33. Keluaran 26 ayat 33. Imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus 1 tahun sekali dengan memercikinya dengan darah Tuhan Yesus, menguduskan segala sesuatunya sebelum ia membawakan doa bagi pengampunan orang-orang Israel. Catatan yang saya buat di sini adalah memasuki tempat Maha Kudus sangat dibatasi. Imam besar hanya diizinkan untuk masuk 1 hari dalam setahun untuk mewakili umat itu. Dan itu pun hanya apabila ia membawa bersamanya darah dari korban pendamaian. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat yang ke-10. Imamat 16 ayat 12 sampai 16 dan seterusnya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Jalan agar seluruh umat Allah dapat memasuki kehadirannya dengan leluasa belum disediakan pada saat itu, seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 8. Satu-satunya jalan masuk yang sempurna kepada Allah adalah dengan menyobek tirai itu dan menyingkirkan sistem kemah suci yang berlaku. Hal ini dilakukan Yesus Kristus dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Tubuhnya melambangkan tirai yang tersobek ketika ia mati. Matius 27 ayat 51. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Kini semua orang percaya dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus oleh darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19. Karena tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus telah terkoyak habis dari atas sampai ke bawah, yaitu pada saat Yesus mengembuskan nafasnya. Akhir dari perjanjian lama masuk ke dalam era perjanjian baru, yaitu pada saat ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Pada saat dia bangkit, itulah bukti bahwa pengorbanannya untuk membayar upah dosa telah diterima. Jadi salib adalah harga yang harus dibayar Tuhan Yesus untuk membayar upah dosa, dan kebangkitannya adalah bukti bahwa segala sesuatu telah selesai dikerjakan dan upah yang dibayarkannya itu telah diterima dengan baik oleh Bapa Surgawi. Karena itu dia bangkit. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, yang disebut saat pengangkatan atau rapture. Akhirnya, agar doa kita efektif, kita haruslah bertekun dalam doa yang tidak jemu-jemu. Inilah pokok utama dalam perumpamaan janda yang gigih itu, seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1-7 tadi. Petunjuk Yesus untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Matius 7 ayat 7-8 mengajarkan ketekunan dalam berdoa. Jadi minta, cari, ketuk, gigih, tekun. Jangan menyerah. Rasul Paulus juga mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2
1 Tesalonika 5 ayat 17. Pencobaan yang diberikan oleh iblis bukan hanya sekali. Yesus pun mengalami pencobaan yang diberikan oleh iblis 3 kali. Karena itu kita pun harus terus-menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu, gigih di dalam doa. Karena iblis pun mencoba terus-menerus bekerja tekun. Kita pun harus tekun melawan iblis di dalam doa kita yang tulus, yang efektif, seperti yang telah kita bahas bersama tadi. Demikian pula orang-orang kudus perjanjian lama menyadari prinsip ini. Pada waktu itu belum ada Alkitab seperti yang kita miliki hari ini. Mereka lebih susah keadaannya daripada kita. Mereka belum memiliki Alkitab yang komplit seperti yang kita miliki pada hari ini. Kita memilikinya, pertanyaannya apakah kita membacanya atau melempatkannya di dalam lemari atau di atas meja atau di mana saja. Nah, dikatakan orang kudus perjanjian lama menyadari prinsip ini. Misalnya, hanya selama Musa bertekun dalam doa, gigih dalam doa, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan mengangkat tangan kepada Allah, orang Israel menang dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Setelah Elia menerima firman nubuat bahwa akan ada hujan, ia tetap berdoa hingga hujan itu tiba. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Dengan demikian, setelah nubuat diberikan, kita bertanggung jawab untuk mendoakan nubuat tersebut. Dalam suatu peristiwa sebelumnya, Nabi yang ternama ini, Elia, berdoa dengan gigih dan sungguh-sungguh bahwa Allah akan memberikan hidup kembali kepada putra janda di Sarfat yang telah mati, hingga Tuhan menjawab doanya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 23. Kegigihan daripada Musa saat berdoa agar kemenangan diberikan kepada kaum Israel dalam melawan orang Amalek dibuktikan dengan bantuan yang diberikan oleh Harun dan Hur, dengan menopang tangan Musa agar tangan tersebut tetap terangkat ke atas. Karena seperti yang disampaikan Alkitab, pada saat ia menjadi lesuh, Israel mengalami kekalahan. Pada waktu tangannya diangkat kembali, Israel mengalami kemenangan. Karena itu Harun dan Hur menopang tangan Musa. Jadi berdoa kelompok pun di dalam saling menunjang di dalam berdoa ini adalah doa yang sangat efektif sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal-hal penting yang harus diperhatikan agar dapat berdoa, maksud saya, secara efektif adalah: 1. Unsur-unsur apakah yang terdapat pada doa yang efektif? Yang harus kita ingat yang pertama adalah, agar kita dapat berdoa dengan efektif, maka kita harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah, memuja Allah yang berasal dari kedalaman hati kita. Karena dikatakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Sudah barang tentu bukan pujian gombal, tetapi pujian yang keluar dari hati yang paling dalam, dan kita dengan tulus memuji Tuhan tersebut. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, Kisah Para Rasul 2, 4, 7, Roma 15 ayat 11. Terkait erat dan tidak kalah penting ialah bersyukur kepada Allah. Saya berikan satu ayat aja, Mazmur 100 ayat 4. Yang berikutnya adalah pengakuan sungguh-sungguh akan dosa yang diketahui. Jujur, katakan itu kepada Tuhan. Adalah penting untuk doa yang dipanjatkan dalam iman. Perhatikan misalnya apa yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Solusi agar doa kita didengar Tuhan berdasarkan Yesaya 59 ayat 2 ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hati kita, agar kita menjauhkan diri kita daripada kejahatan dan dosa. Karena kita tidak ingin bekerja bagi iblis, yaitu melakukan dosa. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah Allah juga menyuruh kita memohon sesuai dengan kebutuhan kita.
sebagaimana ditulis Yakobus, kita tidak menerima hal-hal yang diingini karena kita tidak memohon. Jadi kita perlu mengalahkan ego kita, memohon kepada Tuhan, mengakui kedaulatannya. Atau kita meminta dengan motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 2 dan 3, Mazmur 27 ayat 7 sampai 12, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11, Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi kesimpulannya adalah bukan hanya kita perlu berdoa mengutarakan keinginan hati kita, akan tetapi kita harus memeriksa juga apakah keinginan hati kita yang kita panjatkan dalam bentuk doa itu sudah seturut dengan kehendak Allah. Apakah motivasinya benar? Jika motivasinya salah dan penuh dengan kekejian, pasti Tuhan tidak akan menjawab doa-doa tersebut. Yang terakhir itu adalah kita harus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh untuk orang lain. Harus tulus kita mendoakan orang lain. Penting dilakukan apapun yang dikerjakan orang tersebut. Tidak ada urusannya dengan kita berdoa, karena kita harus mengampuni dan berdoa sungguh-sungguh untuk orang itu. Allah yang menyelidiki hati kita, mengetahui maksud dan rencana. Motivasi kita yang benar. Tuhan menjawab doa-doa yang tulus. Pelajari bilangan 14 ayat 13 sampai 19. Mazmur 122 ayat 6 sampai 9. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 serta Lukas 23 ayat yang ke-34. Yang berikutnya adalah bagaimanakah kita seharusnya berdoa? Yesus menekankan kesungguhan dalam hati kita, karena semua doa yang dipanjatkan berdasarkan perkataan kosong tidak akan didengarkan Allah. Matius 6 ayat 7. Kita dapat berdoa dalam hati. 1 Samuel 1 ayat 13. Atau dengan suara nyaring. Nehemia 9 ayat 4. Yeskiel 11 ayat 13. Kita dapat berdoa dengan memakai kata-kata sendiri atau kata-kata Alkitab. Kita dapat berdoa dengan akal budi atau dengan roh, yaitu dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 18. Saya sendiri mempraktekkan doa dalam bahasa roh ini 1 jam setiap hari, minimal setengah jam, tapi biasanya 1 jam. Dan kemudian saya lanjutkan dengan doa dengan bahasa akal budi. Setiap hari. Sebelumnya diawali dengan puji-pujian. Jadi waktu cukup panjang kita siapkan untuk Tuhan. Kita bahkan dapat berdoa dengan mengerang, yaitu tidak mempergunakan kata-kata manusiawi. Roma 8 ayat 26. Dengan mengetahui bahwa roh akan menyampaikan permohonan kita itu kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya hanya 1 kali saja mengalami berdoa sambil mengerang dalam bahasa roh yang tidak terungkapkan itu, karena beratnya beban di dalam hati. Hanya 1 kali itu yang saya alami. Cara lainnya lagi ialah dengan menyanyi kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 dan 3, Efesus 5 19 sampai 20, Kolose 3 ayat 16. Doa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kadang-kadang disertai dengan puasa. Esra 8 ayat 21, Nehemia 1 ayat yang keempat, Daniel 9 ayat 3 dan 4, Lukas 2 ayat 37, Kisah Para Rasul 14 ayat 23, Matius 6 ayat 16. Bagaimanakah posisi badan yang terbaik untuk berdoa? Nah, ini pun sering saya ditanyakan. Bagaimana sih, Pastor, seharusnya posisi kita waktu berdoa? Tidurkah kita, berlututkah kita, sujudkah kita, berbaringkah kita, berdirikah kita, atau bagaimana? Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, mencatat ada yang berdoa dengan berdiri. 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Nehemia 9 ayat 4 sampai 5. Saya menyertakan ayat-ayat ini supaya dapat diperiksa sendiri. Ada juga yang berdoa sambil duduk. 1 Tawarikh 17 ayat 16. Lukas 10 ayat 13. Ada juga yang berdoa sambil berlutut. Esra 9 ayat 5. Daniel 6 ayat 11. Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Ada juga yang berdoa sambil tidur di pembaringan. Mazmur 63 ayat yang ke-7.
Tapi ini saya tidak terlalu menganjurkan karena kebanyakan orang tertidur pulas dan mengatakan amin keesokan hari. Tersungkur sampai ke tanah. Keluaran 34 ayat 8. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Berbaring di tanah. 2 Samuel 12 ayat 16. Matius 26 sampai 39. Dan mengangkat tangan ke sorga. Mazmur 28 ayat 2. Yesaya 1 ayat 15, 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak memberikan saran spesifik terhadap posisi badan saat berdoa. Yang terpenting ialah ketulusan dan sikap hati kita pada saat berdoa. Dan ketahuilah bahwa motivasi yang salah tidak menghasilkan apapun juga. Buang-buang waktu. Catatan yang saya buat berikut ini adalah berapa banyak orang percaya yang secara terus-menerus tanpa jemu-jemu menjerit kepada Tuhan agar ia segera datang. Doa agar ia datang secepatnya termasuk doa yang efektif karena tertulis di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20. Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan bersandar penuh kepada iman kita. Di antara sekian banyak orang yang berdoa agar ia datang segera, banyak juga yang berdoa hanya sekedar ikut-ikutan. Artinya mereka tidak beriman terhadap apa yang mereka doakan. Dengan demikian, doa mereka dapat dikategorikan sebagai doa yang bertele-tele, hanya ikut-ikutan. Pertanyaan terbesar yang harus kita jawab adalah pada saat ia datang ke dunia ini nanti suatu saat kelak, adakah ia menemukan iman seperti yang diharapkannya itu? Berapa banyak orang yang akan tertinggal karena hidup mereka jauh dari kebenaran firman. Gaya hidup mereka tidak menunjukkan kepada iman, tidak menunjukkan iman kepada Dia yang mereka harapkan datang dengan segera. Padahal Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa seperti yang sudah tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. That none should perish. Bahwa dia tidak ingin satu orang pun binasa. Orang pilihan Allah yang sejati tidak akan berhenti berseru kepada Allah untuk kedatangan Kristus kembali untuk membinasakan kuasa iblis dari sistem dunia yang jahat yang ada sekarang. Orang pilihan Allah yang sejati artinya mereka yang bertekun di dalam iman dan kesucian dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Mereka akan bertekun di dalam doa agar ia akan segera membenarkan mereka. Lukas 18 ayat yang ke-8. Dan agar Kristus memerintah dalam kebenaran karena menyadari bahwa hanya kedatangan Kristuslah yang merupakan pengharapan satu-satunya dan jawaban bagi dunia ini. Yohanes 14 ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 2 dan 3. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Adalah sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika dikatakan bahwa sistem dunia yang ada sekarang jahat adanya. Contoh, pemerintah Amerika di bawah pemerintahan administrasi yang baru terhitung sejak tahun 2021 ini sangat setuju dengan pengguguran bayi, setuju terhadap penggunaan satu WC umum yang bersifat unisex, setuju kaum pria untuk masuk dalam arena pertandingan wanita selama mereka merasa bahwa mereka adalah wanita, sekalipun secara genetik dibuktikan bahwa mereka adalah pria yang memiliki kromosom XY. Bukankah semua ini membuktikan bahwa dunia ini semakin jahat? Bukankah semuanya menunjukkan kemerosotan akhlak dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi? Bukankah semuanya ini juga menimbulkan kebingungan bagi anak-anak yang belajar tentang perbedaan biologis antara wanita dan pria? Padahal pada saat Allah menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 dalam kitab Genesis atau kitab Kejadian dikatakan Ia menciptakan pria
dan wanita yang segambar, sepeta dengan dia. Bagaimanakah dengan perlindungan hak-hak wanita? Jika pria yang merasa dirinya adalah wanita boleh bertanding atau masuk di dalam WC yang sudah dikhususkan untuk wanita. Wahyu pasal 22 ayat 11 melukiskan secara jelas tentang segala sesuatu yang kita lihat hari-hari ini. Wahyu 22 ayat 11 saya kutipkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita dapat menguduskan diri kita dalam firman Tuhan, karena memang tertulis seperti demikian. Dengan demikian kita dihimbau untuk merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar sepintas lewat membacanya, tapi betul-betul membaca dengan hati yang tulus, kata demi kata, dan direnungkan. Kita harus membedah saat kita membaca Alkitab. 3 hal yang diperlukan dalam membaca Alkitab: observation, interpretation, application. 3 hal ini tidak boleh dilupakan. Observation, interpretation, application. Nah, Wahyu 22 ayat 11 yang barusan kita kutip bersama-sama tadi, secara jelas mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah pilihan yang diambil oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan berkehendak atau free will, sebagaimana yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia saat ia menciptakan manusia tersebut, laki-laki dan wanita. Jadi yang jahat tetap berbuat jahat, silakan. Namun ia berkata yang baik tetaplah berbuat baik. Ya, tetaplah menguduskan diri. Pilihan, bukan? Catatan yang saya buat kali ini, sepertinya Wahyu 22 ayat 11 memberikan pengertian dan juga peringatan kepada kita sekalian bahwa mereka yang menolak nubuat Rasul Yohanes akan hidup terus dalam dosa mereka. Akan tetapi orang percaya harus bertekun dalam kebenaran dan kekudusan sampai kedatangan Kristus. Ketika Yesus datang kembali kepada mereka yang berseru kepadanya siang dan malam, Lukas 18 ayat 7, ia akan mengakhiri kesusahan dan penderitaan yang mereka terima di dunia yang bermusuhan dan jahat. Dan ia akan memberikan mereka untuk tinggal, dan ia akan membawa mereka untuk tinggal bersamanya. Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, orang setia di gerejanya akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Peristiwa ini disebut sebagai rapture atau pengangkatan orang percaya, yaitu gereja Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Kemudian Allah akan menjalankan keadilan dan murkanya atas orang fasik. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 serta ayat ke-9. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ia yang melakukan segala-galanya itu sendiri karena kasihnya kepada kita, untuk memberikan kehidupan kekal bersama kita. Nah, sekarang tergantung daripada kita. Sebetulnya kita harus jujur, kita membutuhkan Tuhan, bukan sebaliknya. Dan ia bekerja mati-matian untuk mengembalikan kita dan membawa kita kepada tujuan Allah yang semula, yaitu untuk hidup kekal bersama Dia. Karena Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Kita harus mengerti keadaan ini. Karena itu berbaliklah dari segala dosa dan kejahatan kita, agar kita dapat bertemu dengan Dia di dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Frasa ini dengan jelas menunjuk ke sorga, karena ke sanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah mempunyai tempat tinggal yang ada banyak ruangan, di mana nantinya akan tinggal keluarga Allah yang ada di dunia sekarang. Efesus 2 ayat 19. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ibrani 13 dan 14. Di dunia kita adalah kaum pendatang. Karena itu dunia bukanlah tempat kediaman kita yang tetap, tapi hanyalah sementara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3 berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu sekalian ke tempatku, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sepasti Kristus terangkat ke sorga, demikian juga kita akan kembali dari kehadiran Allah untuk menjemput. Demikian sekali lagi, sepasti Kristus terangkat ke sorga, demikian juga Dia, yaitu Yesus, akan kembali untuk menjemput pengikutnya agar tinggal bersama dengan Dia di sorga. Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 17 ayat 24. Ke tempat yang telah disediakannya untuk mereka yang percaya kepadanya. Inilah pengharapan orang Kristen zaman Perjanjian Baru dan semua orang percaya dewasa ini. Tujuan utama dari kedatangan kembali Tuhan Yesus ialah agar orang percaya dapat bersama-sama dengannya untuk selama-lamanya. Perkataan membawa kamu ke tempatku menunjukkan kepada keangkatan gereja atau pengangkatan gereja. Bila semua orang percaya yang hidup akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kedatangan Kristus untuk umatnya yang setia akan melepaskan mereka dari hari pencobaan. Jadi sebelum Great Tribulation, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diangkat dalam hari pengangkatan. Reuni yang penuh kemuliaan dan abadi ini merupakan suatu doktrin yang menghibur bagi semua pengikut Kristus yang rindu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Nah, kita berbicara banyak tentang ini, bukan hanya tentang doa, tapi tentang rapture, kedatangan Tuhan, cara kita mempersiapkan diri kita dan membangkitkan iman kita dengan sungguh-sungguh, iman yang tulus. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sudah mati sebelum rapture, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali? Bagaimana dengan kebangkitan orang mati? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-35. Kita baca. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini pertanyaan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 35. Di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus memulai suatu pembahasan mengenai pengajaran tentang apa yang tercakup dalam kebangkitan orang mati seperti yang tertera dalam 1 Korintus 15 ayat 35. Kebangkitan tubuh adalah suatu ajaran yang penting dalam Alkitab. Hal ini menunjuk kepada tubuh yang dibangkitkan Allah dari kematian dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh orang itu yang telah dipisahkan dari tubuh itu selama waktu penantian. Alkitab menyatakan sekurang 3 alasan mengapa kebangkitan tubuh itu penting. Kenapa? Tubuh itu penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Demikianlah penebusan yang ditawarkan oleh Kristus berlaku untuk segenap pribadi, termasuk tubuh. Roma 8 pasal 18 ayat 25. Tentang ini telah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Kita menunggu penyempurnaan bagi tubuh yang fana ini, yaitu kepada yang dapat binasa dikenakan yang tidak dapat binasa, kepada yang dapat mati dikenakan tubuh yang tidak dapat mati, tidak dapat hancur selama-lamanya. Itulah tubuh kemuliaan itu. Penting. Yang kedua itu adalah mengapa kebangkitan tubuh itu penting?
tubuh adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19. Dan yang ketiga, untuk melenyapkan akibat dosa. Pada segala tingkat akibat dosa menyebabkan kita mengalami kematian di dalam tubuh kita. Namun roh kita hidup sampai selamanya dan Allah mengenalkan kembali tubuh kemuliaan kepada kita. Musuh terakhir manusia, yaitu kematian tubuh, harus dikalahkan melalui kebangkitan, di mana kepada kita dikenakan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengajarkan kebangkitan tubuh pada masa yang akan datang. Kebangkitan tubuh kita dijamin oleh kenyataan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus disebut sebagai yang sulung. Nah, kita mengikuti teladan Yesus ini, jejak Kristus ini yang telah bangkit sebagai yang sulung. Yang pertama, yang tidak mengalami kematian lagi untuk selama-lamanya. Ia hidup, karena itu ada hari besok. Bapak Ibu saudara sekalian, ia bangkit sebagai yang sulung. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh percaya meyakinkan ini, roh yang sama yang membangkitkan Kristus juga akan membangkitkan kita pada saatnya. Jadi kebangkitan tubuh kita dijamin oleh kebangkitan Kristus. Kisah Para Rasul 17 ayat 31, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, juga termasuk ayat 12. Matius 28 ayat yang ke-6. Dalam pengertian umum, tubuh kebangkitan orang percaya akan menjadi seperti tubuh kebangkitan Tuhan sendiri. Secara lebih khusus, tubuh yang dibangkitkan itu adalah suatu tubuh yang memiliki kesinambungan dan ciri-ciri yang sama dengan tubuh dari kehidupan ini, dan karenanya dapat dikenali. Kita dapat mengenali itu kembali, hanyalah tubuh ini tidak dapat binasa lagi. Suatu tubuh yang diubah menjadi tubuh sorgawi yang disesuaikan untuk langit yang baru dan bumi yang baru. Suatu tubuh yang tidak dapat binasa, bebas dari kebusukan dan kematian. Suatu tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Suatu tubuh yang kuat, tidak dipengaruhi penyakit atau kelemahan. Suatu tubuh yang rohani, tidak terikat pada hukum alam. Suatu tubuh yang bisa makan dan minum. Pada waktu orang percaya menerima tubuhnya yang baru, mereka akan mengenakan kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 53. Alkitab menyatakan sekurang-kurangnya 3 maksud untuk hal ini. Supaya orang percaya memenuhi seluruh maksud Allah bagi manusia pada saat penciptaan. Tujuan awal, tujuan mula-mula, yaitu untuk selamanya manusia yang diciptakan itu berada bersama dengan Tuhan. Namun apa daya manusia memilih untuk berdosa, karena itu telah merusak tujuan Allah yang mula-mula. Karena itu Yesus dikirimkan untuk mengembalikan tujuan mula-mula ini. Jadi Yesus mereset tombol itu kembali dengan membalikannya kepada tujuan Allah mula-mula. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya di kayu salib, kita diselamatkan dan kita mengenakan tubuh kemuliaan ini seperti yang direncanakan Allah sejak awal. Kedua itu adalah supaya orang percaya dapat mengenal Allah dalam cara yang sepenuhnya sebagaimana Dia inginkan mereka mengenalnya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saat ini kita tidak dapat memandang wajah Allah yang begitu mulia, begitu tulus. Kita tidak dapat karena kita belum mengalami kemuliaan Allah itu. Saatnya kita mengalami kemuliaan Allah itu, kita berada di sorga. Saat itu kita dapat melakukan hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ketiga itu adalah supaya Allah boleh mengungkapkan kasih-Nya kepada anak-anaknya seperti yang dirindukannya. Dia dapat berkomunikasi dengan bebas. Kita dapat menikmati Allah seumur hidup kita di dalam kekekalan itu sendiri. Sebuah kerinduan yang harus dimiliki oleh seorang Kristen untuk menikmati Allah dalam baitnya yang kudus seperti yang dikatakan pemazmur Raja Daud. Untuk memandang Allah setiap saat. Orang setia yang masih hidup pada waktu Kristus datang bagi para pengikutnya akan mengalami pengubahan tubuh yang sama seperti yang dialami orang-orang yang telah meninggal dunia dalam Kristus sebelum hari kebangkitan itu. Jadi orang-orang yang mati sebelum hari kebangkitan artinya mereka yang telah mengalami kematian sebelum Kristus datang untuk mengangkat gerejanya. 1 Korintus 15, 51-53. Jadi mereka yang telah
mengalami kematian sebelum Yesus menjemput gerejanya, mereka ini dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka akan diberikan tubuh yang baru seperti tubuh yang diberikan kepada mereka yang dibangkitkan dari kematian pada saat itu. Jadi kita yang masih hidup pada saat Yesus datang mengangkat gerejanya, kepada kita pun akan diberikan tubuh kemuliaan itu. Seperti yang diberikan kepada mereka yang dibangkitkan terlebih dahulu dari kematian mereka dengan mengenakan tubuh kemuliaan itu. Yesus berbicara mengenai kebangkitan kepada hidup bagi orang percaya dan kebangkitan kepada hukuman bagi orang jahat. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Nah, sekarang saya akan menyentuh sedikit tentang pengangkatan gereja Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan atau rapture. Ini tidak sama dengan kedatangan Yesus kedua kalinya. Telah saya singgung pada awal khotbah ini. Pengangkatan gereja Tuhan atau pengangkatan orang percaya yang kita kenal dalam bahasa Inggris sebagai rapture. Yesus datang untuk gerejanya, membawa gerejanya orang percaya ke surga. Tinggal di sana selama 7 tahun dan kemudian ia akan datang kembali kedua kalinya bersama dengan orang percaya ini untuk memerintah di Yerusalem baru ini. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan sebagai berikut. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi artinya ribut banget, gemuruh. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Saya ulang, ini penting. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu ayat 16. Yang mati lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dua hal. Satu, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus zaman perjanjian baru ini akan dibangkitkan dan kepada mereka dikenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Dan kedua, setelah mereka, kita yang masih hidup dikenakan tubuh kemuliaan juga sama seperti mereka yang telah mengalaminya terlebih dahulu karena mereka dibangkitkan. Dan kita pun akan terangkat ke surga bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kata diangkat diambil dari kata Latin raptu. Dalam bahasa Inggris, rapture, yang artinya diangkat, terbawa, atau diangkat ke atas. Kata Latin ini adalah padanan kata Yunani harpazo, yang diterjemahkan diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Peristiwa ini yang dijelaskan di sini, dan dalam pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58, menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat hanyalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus ini. Sesaat sebelum peristiwa pengangkatan, sementara Kristus turun dari surga, kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus akan terjadi. Kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ini bukan kebangkitan yang sama yang disebutkan di dalam Wahyu 20 ayat keempat. Berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena peristiwa itu terjadi setelah Kristus datang kembali ke bumi, membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Wahyu 19 ayat 11, Wahyu 20 ayat 3. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat yang keempat berkaitan dengan orang mati syahid dalam kesengsaraan besar dan mungkin orang kudus perjanjian lama, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Beda ya, perhatikan itu perbedaannya. Yang dibangkitkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 adalah orang-orang yang mati, yang mengharapkan Kristus, percaya kepada Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Artinya mereka telah mengalami kelahiran baru. Dan itu berbeda dengan Wahyu 20 ayat yang keempat. Yaitu mereka yang mati
namun percaya seperti yang terdapat dalam perjanjian lama, orang-orang suci perjanjian lama berharap akan kedatangan Mesias. Tapi Mesias belum datang. Tapi mereka mati dalam pengharapan, diperhitungkan sebagai iman. Mereka ini akan dibangkitkan pada trip yang kedua, yaitu pada waktu kedatangan Yesus kedua, bukan pada waktu rapture. Dan orang-orang yang mati pada zaman penyiksaan antikristus, mereka akan dibangkitkan pada trip yang kedua. Pada saat yang bersamaan dengan kebangkitan orang mati di dalam Kristus, yaitu mereka yang telah mengalami kelahiran baru, maka orang percaya yang masih hidup akan diubah. Tubuh mereka akan diselimuti dengan ketidakfanaan. Peristiwa ini akan terjadi dalam jangka waktu yang amat singkat. Dalam sekejap mata dikatakan Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 52. Baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubah akan terangkat bersama-sama untuk menyongsong Kristus di angkasa, yaitu atmosfer di antara bumi dan surga. Mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata, dibawa ke rumah Bapa di sorga, dan dipersatukan dengan anggota keluarga yang sudah mendahului mereka. Segala kesusahan akan diangkat dari mereka. Mereka dibebaskan dari semua penganiayaan dan penindasan. Kita percaya kepada pre-tribulation. Di sini dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Mereka dibebaskan dari semua penganiayaan dan penindasan. Wahyu 3 ayat 10. Dari seluruh dosa dan kematian. Keangkatan ini atau pengangkatan ini membebaskan mereka dari murka yang akan datang. Sudah terangkat. Jadi kita tidak mengalami antikristus. Yaitu dari kesengsaraan besar atau yang disebut sebagai Great Tribulation. Harapan bahwa juru selamat kita akan datang segera untuk mengangkat kita dari dunia ini untuk bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 yang 17, adalah pengharapan bahagia dari semua orang yang ditebus, seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 13. Itulah sumber penghiburan utama bagi orang percaya yang menderita. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 karena dia, yaitu Rasul Paulus, mengetahui bahwa kedatangan Tuhan dapat terjadi sementara dia hidup, dapat terjadi sewaktu-waktu, dan dia menyampaikan harapan yang sama kepada semua orang di Tesalonika. Alkitab menekankan penantian yang tak berkeputusan dengan keinginan terhadap kedatangan Tuhan. Orang percaya masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Kristus untuk mengangkat mereka. Roma 13 ayat 11, 1 Korintus 7 ayat 29, 1 Korintus 10 ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 51-52, serta Filipi 4 ayat 5. Bagian gereja yang gagal menjauhkan diri dari kejahatan dan tidak setia kepada Kristus akan ketinggalan. Mereka akan tertinggal seperti gereja yang murtad. Wahyu 17 ayat 1 yang akan ditimpa murka Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pengangkatan adalah hari Tuhan, saat yang mendatangkan kesusahan dan murka atas orang berdosa. 1 Tesalonika 5 ayat 2-10. Peristiwa ini akan diikuti oleh tahap kedua dari kedatangan Kristus, yaitu ketika dia datang untuk membinasakan orang berdosa dan memerintah di bumi setelah dia mengalahkan antikristus. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 42 dan sampai ayat 44. Kesimpulannya adalah, hendaklah kita setia dengan berdoa tanpa jemu-jemu sambil menguduskan terus-menerus roh jiwa tubuh kita dengan tekun membaca kebenaran firman Tuhan. Terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menguduskan hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk kedatangan Tuhan dengan iman yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah ini menjadi rema di dalam setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini ya Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan tak jemu-jemunya. Biarlah Engkau sendiri yang menyinari wajah-Mu atas setiap jemaat yang ada. Membimbing mereka ke jalan yang benar, bahkan membaringkan mereka di padang yang berumput hijau, serta menyediakan hijangan bagi mereka di hadapan lawan mereka, dan mengurapi kepala mereka dengan minyak, sehingga piala mereka penuh melimpah. Biarlah Tuhan yang Maha Kudus itu memberkati engkau, sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah rumah tanggamu, apa saja engkau kerjakan sesuai dan seturut kehendak Allah.
Tuhan akan membuat berhasil. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Dan atas kehendak dan seizin Tuhan dan karena anugerahnya, kita boleh berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.